warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih. Masih pembahasan kita tentang fikih muamalat, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan rukun yang ketiga daripada jual beli, yaitu sighat, yaitu ijab dan qabul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa syarat sighat ini ada 13. Yang pertama adalah alla yatakhallal baina al-ijabi wal qabuli kalamun ajnabi. Jangan sampai ada jeda antara ijab dan qabul itu perkataan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua juga kita sudah jelaskan, alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Jangan sampai antara ijab dan qabul, perkataan antara menerima dan membeli itu, menjual dan membeli itu ada diam yang lama, ya. Dan diam yang lama sebagaimana yang kita jelaskan adalah ma yazidu ala ma yaqa'u minas sukuti fi majlisit takhatub. Adalah diam yang tidak biasanya ketika kita ngobrol. Kita ngobrol ada diam yang panjang, maka diam-diam seperti itulah yang bisa dianggap menjadi cacat dalam syarat ijab dan qabul. Ada juga yang mengatakan diam di sini adalah ma yushiru bil i'radi 'anil ijabi aw 'anil qabuli bihaitsu la yu'addu jawaban fil 'urf. Yaitu diam semacam ada pertimbangan-pertimbangan, atau diam seakan-akan tidak ada kesepakatan untuk terjadinya jual dan beli itu. Nah, kalau ada diam yang seperti ini, maka ijab dan qabul tidak dianggap sah. Sekarang yang ketiga, jemaah sekalian, syarat yang ketiga yaitu an yatawafaqa al-ijabu wal qabulu fil ma'na. Artinya ijab dan qabul itu dalam jual beli harus sepakat, ya, atau semakna, harus semakna. Apa maksudnya jemaah sekalian? Artinya jangan sampai ijab dan qabul itu tidak nyambung. Dalam segi lafaz kita lihat ijabnya dan qabulnya itu, wah ini tidak nyambung. Gimana contohnya? Contohnya gini. Ka'an yaqul ishtaraitu hadzal kitab bi asyarah. Fayaqul qabiltu bi khamsatin ma'a khamsah. Misalnya ya, ada yang mengatakan saya beli buku ini
anggaplah dengan 100.000. Saya beli buku ini dengan 100.000. Kemudian penjualnya mengatakan qabiltu bi khamsatin ma'a khamsah. Saya menerimanya atau saya menjualnya dengan 50.000. Ya. Setelah itu dia katakan 50.000 yang lainnya. Jadi dia pecah 100.000 tadi dia sebutkan apa? 50.000. Nah, di sini jamaah sekalian itu dianggap cacat. Ya. Apalagi kalau misalnya beda harga dan beda yang disepakati. Misalnya, ishtaraitu minka hadzal kitab bi asyara. Saya membeli dengan 10. Ya, kalau di sini 10. Anggaplah kita 100.000. Saya beli dengan harga 100.000. Kemudian penjualnya mengatakan saya jual dengan 200.000. Ya, saya jual dengan 200.000. Maka ini jamaah sekalian dianggap ijab dan qabulnya tidak sepakat. Ya. Karena dinamakan sepakat kalau penjual dan pembeli sepakat di atas satu harga. Kalau tadi yang dikatakan saya beli 100.000, kemudian penjualnya mau menjual 50.000 dulu, kemudian 50.000 yang lainnya kemudian, nah itu yang seperti itu saja itu belum dianggap sah, apalagi kalau memang sudah beda harga. Ya. Nah itu. Baik. Tapi kalau misalnya dia katakan gini, isyaraitu hadzal kitab bi asyara, atau saya beli buku ini dengan 100.000. Kemudian penjual menentukan bahwa ini 50.000, ini 50.000 dan ambil semuanya 100.000, boleh, tidak masalah. Ya. Jadi kalaupun misalnya ya, disebutkan dua harga tapi jumlahnya tetap sama, maka tidak masalah. Apa bedanya dengan pertama? Yang pertama itu 50.000 lainnya itu belum dia jual pada saat itu, nanti ya di waktu yang lain. Yang dia mau jual pada waktu itu adalah 50.000 saja. Nah, artinya kan belum sepakat 100.000. Tapi kalau dia katakan dia beli 100.000, oke, ambil ini 50.000, ambil ini 50.000, totalnya 100.000. Kalau sepakat boleh. Baik, itu jamaah sekalian. Jadi syarat yang ketiga dalam ijab dan qabul itu adalah ijab dan qabulnya itu sepakat ya, dalam suatu makna atau dalam satu harga, dalam satu barang. Ya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, syarat siqat itu adalah adamu at-ta'liq, yaitu tidak menggantung dengan keterangan tertentu. Contohnya bagaimana? Kan yaqul bi'tuka idza jaa Ramadan. Misalnya saya menjual HP ini kepadamu nanti kalau sudah tiba bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan, orang itu datang dan langsung mengambil HP itu dan mengatakan, kau dulu bilang ya
HP itu dijual nanti di bulan Ramadan. Ini sah atau tidak? Ini tidak sah. Yang sah adalah kalau di bulan Ramadan itu diadakan akad baru. Tapi kalau memakai akad lama kemudian langsung terjadi di waktu yang ditentukan, tidak sah. Itu namanya ta'liq. Dia gantung. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, adamu ta'qid, menjual dengan batasan waktu tertentu. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya gini, misalnya ada penjual mengatakan saya jual HP ini selama 1 bulan saja kepadamu. Saya jual dengan waktu tertentu. Apakah itu dikatakan jual beli? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak seperti itu namanya jual beli. Kalau sewa menyewa, iya, beda akadnya. Kalau sewa menyewa, ya itulah definisi sewa menyewa, adanya batasan waktu tertentu. Tapi definisi jual beli itu apa? Kan dulu kita katakan alat ta'bid, selamanya. Kalau sudah dibeli, ya sudah, tidak boleh diambil kembali. Makanya kita singgung pada pertemuan yang lalu itu bahwa kalau misalnya jual beli kemudian mempersyarat bahwa kalau tidak mampu melunasi maka barang akan ditarik, persyaratan-persyaratan seperti ini tidak sah dalam jual beli. Dan kita sudah kasih solusi. Kalau memang solusinya tidak bisa melunasi, maka jual barang itu dan lunasi utangnya, atau jual barang yang lain untuk melunasi utang. Tapi untuk mempersyaratkan barang itu akan kembali kepada pembeli disebabkan karena kembali kepada penjual disebabkan karena pembeli tidak mampu melunasi, itu tidak sah. Namanya barang sudah dijual, ya sudah. Definisi jual beli kan gitu, perpindahan barang secara selamanya. Itu definisi jual beli. Baik, itu syarat yang ke-5. Yang ke-6 jamaah sekalian, syarat yang ke-6 dalam sigat jual beli itu adalah alla yataghayyar al-awwal qabla ats-tsani. Orang yang pertama tidak mengubah lafaznya sebelum dijawab oleh orang yang kedua. Misalnya dimulai oleh pembeli, saya beli HP ini ya. Belum dijawab oleh orang si penjual, kemudian katakan tidak jadi. Baru dijawab oleh penjual, iya, kamu beli. Kan tadi dikatakan sudah tidak jadi. Berarti ini sudah tidak sah. Baik. Tapi kalau misalnya sudah dijawab oleh penjualnya, saya jual sekian, baru orang pertama mengatakan tidak jadi, sah apa tidak jemaah sekalian? Tetap sah jual belinya. Tetap sah jual belinya. Kenapa? Karena sudah ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Adapun masalah tidak jadinya nanti setelah jadi ijab qabulnya sudah terpenuhi, kemudian kita masih di majelis, kita masih di majelis, kita belum berpisah, kemudian adanya kesepakatan bahwa tidak jadi, barangnya tidak jadi, maka itu pembahasannya nanti ada babnya, bab khiyar namanya.
Jadi ada hak antara kedua belah pihak untuk melanjutkan akad atau tidak. Itu namanya khiyar majlis. Nanti kita akan bahas insyaallah. Tapi maksud kita di sini adalah ijab qabul yang tidak sah, yaitu ketika pembeli mengatakan membeli dan belum dijawab, atau sementara dijawab, anggaplah ya sementara dijawab oleh penjualnya dan dia belum selesai bicara, kemudian saya langsung membatalkan membatalkan akad transaksi, maka jual beli semacam itu dianggap tidak sah ya. Karena belum sempurna, jual belinya belum sempurna, kemudian tiba-tiba ada pembatalan. Nah. Baik, itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 jamaah sekalian adalah an yatalaffadha bihaitsu yusmi'u man biqurbihi. Jadi antara penjual dan pembeli itu mereka menyampaikan hajatnya membeli atau menjual, dan masing-masing mendengarkan perkataan daripada pihak yang lain. Artinya jamaah sekalian, kalau penjual dan pembeli mengatakan sesuatu dan masing-masing tidak mendengarkan perkataannya, ini tidak sah jual belinya ya, tidak sah. Karena bisa jadi penjualnya mengatakan sesuatu beda dipahami oleh pembeli. Bisa saja pembeli mengatakan sesuatu beda dipahami oleh penjual. Jadi kalau misalnya tidak didengar seperti itu, kemudian iya saja, itu tidak sah. Tapi pertanyaannya di sini jamaah sekalian, bagaimana dengan orang yang bisu? Sedangkan dia tidak bisa berbicara. Orang yang bisu itu bicaranya bagaimana jemaah sekalian? Memakai bahasa isyarat. Maka untuk orang yang bisu, isyaratuhu idza kanat yafhamuha kullu ahadin, kalau isyaratnya, bahasa isyaratnya itu dipahami oleh semua orang, maka ini namanya isyarat yang sudah jelas. Kalau semua orang sudah tahu, oh maksudnya ini, dia mau seperti ini, dan semua orang tahu, nah, ini namanya isyarat yang sudah jelas. Maka tidak dipersyaratkan lagi niat, apa niatnya, kita sudah tahu maksudnya dia. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisu, kemudian dia sendiri memberikan isyarat, dan isyaratnya ini apa ya, hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja, tidak semua orang paham isyaratnya ya, dia punya isyarat, orang tertentu saja yang paham, maka yang seperti ini jamaah sekalian masih dikatakan sebagai kinayah, belum dikatakan isyarat yang jelas maksudnya. Nah, yang sifatnya kinayah jamaah sekalian itu harus dikembalikan kepada apa? Niatnya ya, dikembalikan kepada niatnya. Nah, kalau niatnya memang mau menjual atau mau membeli, maka sah. Tapi kalau memang maksudnya lain, niatnya lain, nah, maka jual belinya tidak sah. Kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8 dalam ijab dan qabul jamaah sekalian adalah baqaul ahliyati ila wujudi syakkil akhar. Adalah pihak yang lainnya itu tetap ahli ya. Saya sulit mencari terjemahannya. Tapi maksudnya gini jamaah sekalian, pihak yang lain itu harus tetap mempunyai standar dalam orang bertransaksi. Artinya memenuhi syarat yang dulu yang kita bahas ya.
Penjual dan pembeli itu kan ada syaratnya. Yang dulu kita bahas. Di antara syaratnya itu adalah ahli dalam transaksinya. Artinya dia adalah orang yang boleh melakukan transaksi. Nah, kalau misalnya terjadi jual beli, ya, misalnya pembeli atau penjual mengatakan bi'tuka hadza bikada, saya jual HP ini dengan harga sekian. Kemudian belum dijawab oleh pembelinya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia gila, tiba-tiba dia mabuk, tiba-tiba dia pingsan dan seterusnya. Belum dia jawab, ya, belum dia jawab. Kemudian apa? Syarat yang ada, yang harus terpenuhi dalam pelaku transaksi itu kemudian hilang pada dirinya. Nah, maka misalnya tadi disebutkan tiba-tiba gila, tiba-tiba pingsan, ya, apakah jual belinya itu dianggap sah? Tidak sah. Kenapa? Karena belum dijawab, tiba-tiba pingsan. Jadi jangan sampai nanti dia sadar kemudian kamu tadi kita sudah ini, ambil barangnya, mana uangmu? Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi dia belum jawab, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba gila. Baik. Jadi kalau mau melanjutkan jual belinya, ya lakukan akad baru. Akad yang tadi itu sudah tidak sah. Ya. Itu yang ke-8. Syarat yang ke-9 jamaah sekalian adalah al-khitabu. Al-khitabu ini apa maksudnya jamaah sekalian? Al-khitabu ini artinya ketika terjadi ijab dan qabul, kita menyampaikan sigot memang untuk orang yang ada di hadapan kita. Jangan sampai bermaksud orang lain, ya. Atau ya kalau dia misalnya sebutkan nama, ya. Di sini disebutkan faluqal al-bai', penjual mengatakan gini, bi'tu Zaidan, saya menjual HP ini, ya misalnya saya dengan Adil, ya, saya mengatakan saya jual HP ini kepada Adil, dan saya tidak tahu dialah orangnya yang namanya Adil. Kira-kira sah tidak jamaah sekalian? Jual beli ini sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena saya tidak tahu dialah namanya Adil. Saya kira Adil itu adalah orang lain. Ya. Jadi paling tidak ketika terjadi jual beli, kita jelas menjual barang itu kepada orang yang ada di hadapan kita. Ya. Jadi kalau saya misalnya sama Adil melakukan jual beli HP, apa yang saya katakan? Saya jual HP ini kepadamu, bukan menyebutkan nama, ya, dan tidak memaksudkan orang yang ada di hadapan. Jadi harus jelas ya Mas Kalian. Jangan sampai nanti ketika saya sebutkan saya jual HP ini untuk Adil, nah, kemudian Adil menerima, dan belakangan saya baru tahu, oh Anda yang namanya Adil. Sekiranya saya tahu Anda yang namanya Adil, saya tidak akan jual HP ini kepada Anda. Ya. Jadi segala kemungkinan terjadinya salah paham di belakang itu ditutup rapat-rapat. Jadi harus jelas namanya jual beli. Ya, saya jual HP ini ya kepada Anda, bukan kepada orang lain. Itu syarat yang ke-9, al-khitab. Kemudian syarat yang ke-10 jamaah sekalian adalah an yutimma al-mukhatab. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya sigat itu benar-benar sempurna.
kharaja bihi ma idza khataba al-bai'u al-wakila masalan wal muwakkilu mawjudun faqala al-muwakkilu qabiltu fala yasih. Ya. Nah, di sini diberikan contoh oleh penulis idza khatabal bai' al-wakil. Kalau misalnya penjualnya itu mengatakan kepada orang yang mewakili pembeli, ya, misalnya ada 3 pihak, ya, saya sebagai penjual, Adil sebagai pembeli, dan ada orang ketiga sebagai wakilnya Adil, ya, wakilnya Adil. Nah, idza khatabal bai'u al-wakila masalan, saya misalnya mengatakan kepada wakil bahwasanya saya jual HP ini, ya, kepada al-wakil. Wal muwakkilu mawjudun, sedangkan adilnya sendiri itu ada. Faqala al-muwakkilu qabiltu fala yasih, maka tidak sah. Ya, jadi kan tadi kita bertiga kan, ada adil dan ada wakilnya. Kemudian saya jual HP ini kepada si wakil, sedangkan adil yang menjawab mengatakan iya, saya terima. Sah apa tidak jamaah sekalian? Tidak sah. Kenapa? Karena adil sudah memberikan perwakilan kepada orang untuk membeli HP itu, dan saya sendiri telah menjual HP ini kepada siapa? Si wakilnya. Maka adilnya ini tidak berhak untuk menjawab sigat penjualan HP yang saya sebutkan. Ya, jadi harus siapa? Wakilnya sendiri. Nah, itu namanya an yatimma al-mukhatab. Itu yang ke-10. Ya, sisa 3 syarat kita selesaikan. Yang ke-11, syarat yang ke-11 jamaah sekalian ketika ijab qabul itu adalah an yadhkura al-mubtadi ats-tsaman. Yang memulai harus menyebutkan harga. Terlepas apakah yang pertama berbicara itu adalah penjual ataukah dia pembeli. Yang jelasnya orang pertama membeli itulah yang menyebutkan harga. Ya. Misalnya saya sebagai penjual, saya jual kepada Adil, saya jual HP ini kepadamu seharga 2 juta. Itu namanya menyebutkan. Tapi kalau Adil duluan yang bicara, ya, atau misalnya Adil penjualnya, saya pembelinya, saya mengatakan saya beli HP ini dengan 2 juta. Nah, itu. Nah. Atau menawarkan, bisa juga beli HP ini dengan 2 juta. Boleh juga. Jadi intinya orang yang pertama itu yang berbicara dialah yang menyebutkan harga. Ya. Tapi kalau misalnya dia tanyakan dulu berapa harganya ini, belum masuk, itu belum masuk akal. Karena itu baru bertanya. Pas sudah bertanya dia tanya, dia tahu. Saya tanya, ini harganya berapa? Harganya 2 juta Pak. Nah, oke, saya mulai akadnya. Saya beli dengan 2 juta ya. Nah, iya. Jadi seperti itu. Siapa yang pertama menyebutkan akad, maka dia yang menyebutkan harga. Kemudian yang ke-12 syarat ke-12 jamaah sekalian adalah ayyudhifa al-bai'a li jumlatihi. Jadi ketika menjual sesuatu
kita memaksudkan sesuatu itu dijual untuk orang itu sepenuhnya, bukan menyebutkan sebagiannya. Ya, contohnya di sini disebutkan ya. Fa idza qala bi'tu yadaka au ra'saka au nisfaka. Ya. Maka lam yasih. Misalnya saya mengatakan, saya jual HP ini untuk kepalamu, saya jual HP ini untuk tanganmu, saya jual HP ini untuk setengah badanmu, tidak sah. Jadi memang harus dikatakan saya jual HP ini untukmu. Jadi, orang itu secara utuh, bukan sebagiannya saja. Ini sampai sangat detailnya para ulama ketika menyebutkan apa? Syarat. Kemudian syarat yang ke-13 jamaah sekalian adalah an yaqsidal lafdha lima'nahu, memaksudkan lafaz itu dan maknanya bersamaan. Fa idza kana a'jamiyan mathalan wa qala bi'tuka jahilan ma'naha lam yasih. Ya. Jadi syarat yang ke-13 ini jamaah sekalian adalah lafaz dan makna yang saya inginkan memang harus sepadan. Jadi jangan sampai jamaah sekalian saya pakai bahasa Arab kepada Adil misalnya bi'tuka. Ya. Kemudian Adil tidak paham apa itu bi'tuka. Dia iya saja. Ya. Jadi walaupun lafaz yang saya gunakan itu sebenarnya sudah sah. Kenapa? Karena bi'tuka itu dalam bahasa Arab artinya saya menjual kepadamu. Tapi masalahnya ada paham. Tidak paham apa arti itu bi'tuka. Dia cuma iya saja. Nah. Apakah boleh saya kemudian memberikan dia HP ini dan memaksakan untuk mengeluarkan uangnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan. Pihak yang lain itu tidak paham bahwa ternyata kita mengadakan akad jual. Kalau bahasanya bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia saja supaya jelas dipahami oleh orang lain. Ya. Atau jangan sampai pakai bahasa daerah lain yang tidak dipahami oleh orang lain. Ya. Misalnya beli di Makassar kemudian pakai bahasa mereka, orang Makassar tidak paham. Wah, ini repot jadinya. Nanti dipahami salah oleh orang lain dan terjadi masalah di belakang. Jadi itu jamaah sekalian yang dilakukan oleh Allah. Intinya dalam ijab dan qabul, serah dan terima, ya. Serah dan terima dalam jual beli itu harus jelas. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa disalahpahami di dalamnya. Jadi semuanya harus jelas dalam jual beli itu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu berarti pembahasan kita siqat ini sudah disebutkan ada 13 syarat di sini. Disebutkan secara rinci di sini. Kalau dalam kitab yang lain disebutkan cuma 3 saja. Cuma 3, tapi dalam kitab ini walaupun sangat ringkas itu disebutkan secara rinci. Nah, sekiranya itu saja jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pembahasan kita berikutnya sebetulnya sudah selesai ya, jual beli ini, tapi masih ada tersisa sedikit sebelum masuk ke bab riba. Berikutnya ini adalah bab tentang riba, tapi masih ada sedikit tentang jual beli dan mungkin saya akan tambahkan beberapa permasalahan yang lain insyaallah. Ya. Sekiranya cukup dulu jamaah sekalian, sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Silakan, mungkin ada hal-hal yang didiskusikan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ataupun yang lain. Ya, silakan.
berkaitan dengan orang yang melakukan ijab qabul. Berarti ini berkaitan dengan penjual dan pembelinya langsung ya. Salah satu rukun jual beli itu adalah al-aqidan, dua pihak, penjual dan pembeli. Dan di awal kita sudah jelaskan sebetulnya bahwasanya syurutul aqidah ini arba'ah. Syaratnya penjual dan pembeli itu ada 4, dan diantara syaratnya itu adalah itlaqut tasarruf. Jadi dia adalah orang yang bisa melakukan transaksi. Apa maksudnya? Ai an yakuna al-aqidani balighaini. Keduanya adalah orang yang balik. Kemudian aqilaini, keduanya adalah orang yang berakal. Kemudian rasyidaini, dan rasyid artinya terampil dalam jual belinya. Nah, itu dipersyaratkan dalam dua pihak itu, penjual dan pembeli. Fala yasih, maka tidak sah bai'u sabiyin, tidak sah transaksinya anak-anak, au majnunin atau orang gila, au mahjurin alaihi bisafah, atau orang yang dibekukan hak transaksinya disebabkan karena kebodohannya. Nah, tiga golongan ini tidak sah jual belinya. Tapi dalam mazhab yang lain disebutkan, dalam mazhab Abu Hanifah ya, itu boleh anak-anak melakukan transaksi, tapi dalam perkara-perkara yang remeh ya, dalam perkara-perkara yang remeh, jajan misalnya, beli gula-gula, beli roti, itu boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau transaksi besar, jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli motor, kemudian kita suruh anak kecil belum balik ya, pergi beli motor nak, pergi beli mobil nak, wah ini gimana, repot jadinya, itu tidak sah. Tapi kalau yang sepele-sepele ya ada ulama membolehkan ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak, pokoknya semuanya tidak boleh. Walaupun beli gula-gula, kalau anak-anak ya memang ketat sekali dalam mazhab Syafi'i, ketat sekali ya. Nah, jangan sampai disuruh bawa uang 10.000 dia belikan semua 10.000 ya. Nah, atau sudah dipesan memang tadi ini uang 10.000, jangan belikan semua ya. Kemudian dia pergi beli, dia kasih saja begini ya, penjualnya dia kira ini anak beli gula-gula 10.000, sudah dikasih semua 10.000. Akhirnya pulang di rumah dimarahi lagi. Ini tidak seperti ini. Ya siapa suruh? Jadi seperti itu. Tapi ada ulama membolehkan dalam hal-hal yang sepele, boleh. Ya. 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 Sekarang kita satu tempat itu kan istilahnya pada kita sini kan istilahnya keluarga semua. Iya, sudah saling memahami maksudnya. Terus kan ada penjual keluarga kita, mungkin nenek kita juga barangkali lagi menjual di situ tapi sementara tidur. Biasa kebanyakan begitu saja di kamu punya sebuah negosiasi yang begitu. Iya. Kita biasa datang, biasa tidur nenek ini. Mau diganggu juga lagi enak tidurnya. Iya. Biasa diambil saja dulu. Nanti mau dibayar, bagaimana itu sih? Jadi diambil dulu nanti dibayar. Kalau memang sudah ada semacam kesepakatan di awal ya, artinya kan sudah dipahami bahwa kita sesama kita itu kalau ada apa-apa ya ambil saja, nanti dibayar, tidak masalah. Kalau memang sudah seperti itu kebiasaannya, sudah dipahami, itu tidak masalah. Itu masuk dalam jual beli tapi sistem utang nanti ya, masuk di situ. Kalau memang sudah disepakati ya, al-urf muhakkam, kebiasaan itu bisa berlaku, kebiasaan itu bisa berlaku. Cuma jangan bawa urf itu, kebiasaan itu di tempat lain ya.
Jangan kira semua tempat sama. Jadi urf itu hanya berlaku di situ saja. Jangan kira pergi ke tempat yang lain, ya, dapati penjualnya tidur, ambil saja, nanti dibayar, nanti dimarahi, tidak sah. Ya. Jadi yang begitu hanya berlaku pada tempat yang memang benar-benar berlaku seperti itu dan dianggap tidak bermasalah. Ya. Dan dia masuk dalam jual beli fi dhimmah, jual beli tapi sistemnya hutang. Ya. Nanti ada masalah hutang berhutang, nanti kita bahas, insyaallah. Masih ada? Terakhir mungkin. Iya. Si A sewa tanah. Sewa tanah. Iya. Ini akadnya pertama sewa. Akadnya pertama sewa. Oke. Waktu berjalan dia bikin rumah kos-kos. Dia masih akan lagi ke rumah. Sementara kita masih status sewa. Tapi dia bikin rumah kos-kos. Sewa di atas sewa. Ini gimana? Dan apa yang pertama ini orang pertama yang punya tanah dia lagi menagih si A ini karena sudah dulu sudah kasus tanah ini dibaca di bawah batu. Gitu ya. Dia tinggal di tanahnya orang status pakai sewa. Iya. Kemudian dia bikin rumah sewa. Dia masih ada lagi gimana? Baik. Ini sebetulnya ada pembahasannya khusus nanti di pembahasan tentang sewa menyewa. Ada pembahasannya khusus insyaallah dan agak panjang ini. Sama seperti kalau kita sewa motor, sewa mobil. Kita sewa motor, sewa mobil, kita pergi sewakan lagi ke orang lain. Iya. Atau justru kita pakai ngompreng misalnya, ya. Nah, ini ada pembahasannya khusus. Nanti kita akan bahas insyaallah. Dan cukup waktu kalau saya jelaskan. Baik, sekira cukup jamaah sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.